Ini melnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sang Danyang Bala Ratu Gandharwa dangdanglak sing manggon sajroning bumi. Pagudara paluning bumi danyang kebulutan desa Jaraan. Aku caos dahar sekul putih gondo arum, kurang gondo kurang rasa aku njaluk pangapura. Permila panjenengan mison caos dahar sekul putih gondo arum, aku njaluk kuasamu ijinono lilanana anggenku caos bekti dumateng nggih punika kaki Danyang lan Danyang ingkang rumsa dosa Jaraan iki. Ya Danyang ora bisa gero karo manungsa, yen kowe gero karo manungsa kena bendune Allah kapindho Rasulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kita di Misteri Kejawen. Pada kesempatan malam hari ini kita akan menemui Mbah Man Ponco, teman-teman. Nah, mungkin untuk apa yang akan dibahas Mbah Man Ponco, Mas Cici? Jadi gini, kita nggak tahu nanti apa yang dibahas oleh Mbah Man Ponco. Tapi di sini kita berlokasi di pinggir sungai. Kalau ingin tahu teman-teman, ini sungainya itu seperti ini. Nah, jadi kita ini persis dipuntukan di pinggir sungai. Nah, nanti kita akan membahas dengan Mbah Man Ponco itu seperti apa. Nanti simak terus video kita dari awal sampai akhir, kalau bisa dengan di skip. Dan jangan lupa teman-teman Misteri Kejawen tekan like, komen, dan subscribe, dan tekan tombol lonceng agar notifikasi muncul di beranda kalian saat kita membuat video, teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbah Man Ponco. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Mbah Man Ponco, ini sekitar pukul 2:30 pagi ya. Kita berada di Di lokasi apa Mbah ini, Mbah? Di lokasi apa, Mbah? Ini gedung tangkis. Kenapa Mbah Man Ponco kok memilih lokasi ini? Karena gini, sebelumnya kenapa kita memilih pada lokasi ini? Kebetulan waktu itu saya menerima yaitu warisan dari makhluk halus, namanya yaitu pengasihan lelembut. Oh, pengasihan lelembut. Betul. Itu nerimanya di sini. Betul. Itu maksudnya pengasihan lelembut itu apa, Mbah? Pengasihan lelembut itu sebetulnya untuk khusus lelembut
supaya kita kemanapun kita pergi tidak diganggu oleh lembut. Oh iya. Monggo Mbah, apa ini langsung aja atau gimana Mbah? Terima kasih. Sebelum kita sampaikan ke pengasihan lelembut, sebetulnya di sini saya mempunyai 5 warisan ya dari makhluk halus. Yang pertama, sebelum kita menerima warisan pengasihan lelembut, yaitu pertama diajari cara kita bersuci. Maksudnya bersuci sebelum kita melaksanakan ritual masalah pengasihan itu harus bersuci dulu. Yang kedua, yaitu sebelum kita menjalani apa yang kita tuju, yaitu untuk memberikan suguh ke danyang setempat. Intinya untuk memberitahulah supaya tidak ada halangan atau apapun. Yang ketiga, setelah kita bersuci, memberitahu atau minta izin danyang yang menepati tersebut, baru kita menyampaikan pengasihan lelembut. Yang keempat, itu kita dikasih tahu, yaitu diberi warisan namanya penganoman. Yang kelima itu untuk pencegah semua jenis tanaman yang ada di di sawah atau di tanah kering. Ini kita awali dari permulaan waktu kita menyucikan diri atau adus jinabat namanya ya. Mohon maaf, ini lokasinya di sungai Mbah ya, Kedung Tangkis ya, ini? Di sungai, ini di Kedung Tangkis. Ini sungainya masih mengalir. Oh iya. Ini walaupun kemarau panjang, ini tidak pernah kering, mengalir terus. Oke. Mbah, monggo dilanjut Mbah. Baik, jadi gini, ini kita lanjutkan. Jadi bagaimana cara kita bersuci atau adus jinabat? Jadi melnya seperti ini. Mani suci jinabat sinorowedi dan dus anak maniro papat 5 badan 6 garban 7 sukmo sholat gaib sholate yang moho suci kembo ati padang semburat padang jobo padang jero beberane ulat bleger bunder ono ing pangucap. Itu cara bersuci ya, cara adus jinabat. Yang kedua, kita harus minta izin dengan atau memberitahu dengan danyang. Danyang tadi caranya gini. Tadi ini kita sampaikan. Tadi waktu kita diberi warisan cara suku danyang ya, sekarang ini melnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sang danyang bolo ratu Gandarwa dangdangla sing manggon sajroning bumi Pagudara paluning bumi danyang kebulutan desa Jaraan. Aku caos dahar sekul putih gondo arum kurang gondo kurang rasa aku njaluk pangapura. Permila panjenengan misun caos dahar sekul putih gondo arum aku njaluk kuasamu ijinono lilanono anggenku caos bekti dumateng nggih punika kaki danyang lan danyang ingkang rumsa dusun Jaraan niki. Ya danyang ora bisa gero karo manusa, yen kowe gero karo manusa kena bentunya Allah kapindo Rasulillah. Yang ketiga yaitu kita mulai yaitu pengasihan lelembut. Tadi melnya seperti ini, nanti perjalanan kita jelaskan setelah mel kita bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baung kulon malaikat 100 punjul papat kang rumeksa aku sak anak rabiku. Allahumma baung wetan malaikat 100 punjul papat kang rumeksa aku sak anak rabiku. Allahumma baung lor malaikat 100 punjul papat kang rumeksa aku sak anak rabiku.
Allahumma baung kidul malaikat 100 punjul papat kang rumeksa aku sak anak rabiku. Allahumma baung isor malaikat 100 punjul papat kang rumeksa aku sak anak rabiku. Allahumma baung dhuwur kang malaikat 100 papat kang rumeksa aku sak anak rabiku. Allahumma baung sekabehane sak lumahing bumi sak kurpe langit kabeh para lembut para siluman tekuk lutut welas asih marang badan sliraku. Itu mel yang disampaikan kepada saya, yaitu namanya pengasihan lembut. Nah, bagaimana cara lelaku? Kita sekarang membahas cara lelaku, Mas G. Jadi semua itu pasti ada persyaratan. Cara lelaku nanti setelah kita menjalan seperti apa nanti kita jelaskan. Jadi gini, apabila kita ingin disukai bahasa lembut, tidak kemana saja pasti dia tidak mau mengganggu. Jadi caranya gini, jadi mel itu dibaca sebanyak 21 kali. Seandainya gini, tadi kita sampaikan pertama, Allahumma baung kulon malaikat 100 punjul papat kang rumeksa aku sak narabiku, itu kita menghadap ke kiblat ke barat, dibaca sebanyak 21 kali. Setelah itu kita menghadap ke timur, penyampaikan sama, Allahumma baung wetan malaikat 100 punjul papat kang rumeksa aku sak anak rabiku. Setelah itu menghadap ke utara lain dan sebagainya sampai bawah ke atas. Jadi yang kita sampaikan seperti tadi. Nah, setelah itu bagaimana? Itu memang ada syarat-syarat, yaitu yang harus kita taati, yaitu kita harus menjalankan puasa mutih, yaitu selama 3 hari 3 malam. Selama 3 hari 3 malam kita mutih. Jadi kita mulai dari hari Kemis Wage. Kemis Wage Jemah Kliwon Setulegi itu terakhir, itu mutih. Nah, setelah mutih selesai itu akhir Jumat atau 1 malam minggu kita mengadakan namanya telasan. Telasan itu terakhir kita menjalani ritual, itu namanya telasan, yaitu tasakuran lah, itu kan tasakuran kita, yaitu mengundang saudara-saudara kita yang ada di tempat. Nah, sekarang kita masalah risiko. Masalah pengasihan lembut apa ada? Risikonya memang ada. Risikonya cuma bukan masalah apa-apa, yaitu kita kemanapun saja itu sering sekali apabila di malam hari itu diikuti bangsa halus atau makhluk lelembut. Itu memang kita berisiko, tapi dia itu tidak mengganggu, tidak, cuma kita mendampingi kita selama kita bepergian. Kenapa? Semua bahasa lembut pasti akan mengasihi kita, senang atau kasihan sama kita. Nah, fungsi pengasihan lembut itu cuma pengasihan, tidak. Dulu pernah kita sampaikan bahwa itu termasuk sirep. Jadi sirep itu bisa bukan untuk 1-2 orang, tapi satu kampung itu bisa tertidur lelap apabila itu tidak dicabut oleh orang yang mempunyai pengasihan lembut tersebut. Permaksudnya kan gitu. Jadi perjalanan sirep itu tidak kita sampaikan perjalanan seperti apa, yang kita khawatirkan itu disalahgunakan oleh orang, itu sangat berbahaya sekali. Maka dari itu ini kita sampaikan masalah pengasihan lembut itu memang itu sangat berguna sekali untuk kita. Gunanya apa? Soalnya kita kemanapun akan tidak diganggu oleh bahasa lembut atau makhluk halus. Permasalahan di situ.
Oh, mohon maaf Mbah, ini mau tanya. Itu tadi japa mantra yang Mbah ucapkan itu apa juga termasuk japa mantra untuk sirep Mbah? Bukan, ya untuk sirep, tapi cuma perjalanan itu yang tidak sama ya. Kalau untuk pengasihan itu cuma 3 hari 3 malam itu dibaca. Jadi setiap kita menghadap barat ya, itu dibaca sehabis jam 12 malam itu dibacakan 21 kali. Itu selama 3 hari 3 malam. Tapi setelah kita berhasil itu cuma 1 kali kita baca. Kan seperti itu. Jadi perbedaan ya, itu memang ada bedanya Mas. Jadi pengasihan lembut dengan pengasihan kita itu sangat berbeda. Kalau pengasihan kita itu kan banyak ya, banyak sekali itu, tapi ada yang apa itu khusus untuk 1 orang, ada yang untuk berlaku banyak orang, itu khususnya untuk dagang. Kalau dagang kan tidak mungkin kita mengambil dari 1 orang, itu pengasihan apa itu yang sering kita gunakan ya, itu pengasihan satu contoh ya, satu contoh seperti Semar Mesem, Arjuna Tandang itu kan cuma kita gunakan 1 orang, bukan untuk banyak orang. Tapi berbeda dengan apa itu pengasihan lelembut. Satuan lembut itu untuk semua lelembut itu akan kita mengasihi kita. Jadi bukan untuk 1 ya. Perbedaannya di situ. Jadi memang kali pengasihan lembut itu untuk semua. Maka dari itu tadi yang terakhir kan disampaikan, sak lumai bumi, sak kurepe langit, semua lembut akan mengasihi kita. Terakhirnya kan bunyinya seperti itu. Maka dari itu sebetulnya itu sangat berguna sekali, karena apa itu, apalagi kalau kita seorang petani, sangat berguna sekali. Mbah, mohon maaf, bisa diulang untuk japa mantra untuk sesucen tadi Mbah? Yang untuk mencucikan diri? Iya. Oke. Jadi gini, kalau untuk sebelum kita menjalankan itu kan harus bersuci dulu, maksudnya kan gitu. Jadi gini, japa mantra yang kita sampaikan untuk bersuci itu mantranya seperti ini. Manik suci jinabat sinorowedi, gendus anak manirol papat, 5 badan 6 garban 7 sukma. Sholat gaib sholatnya yang moho suci. Suci hati, kembo hati, padang semurat, padang jobo, padang jeruk, beberane ulat. Gleger bunder ana ing pangucap. Jadi gleger bunder itu ana pangucap, maksudnya semua kanu itu kan dari pengucapan kita. Jadi dari ucapan gitu ya. Gitu. Mungkin ada yang diulang lagi, Mas? Enggak Mbah, ini tadi cuma ngetes, mungkin pemirsa kan itu cuma apa gitu. Nanti kan bisa ini bener-bener real japa mantra gitu. Tapi memang itu yang diajarkan oleh kita. Sekarang kita yang pengasihan sudah paham Mas ya? Belum Mbah, tolong diperjelas lagi. Jadi gini, untuk perjalanan tadi kita sampaikan kalau khusus pengasihan lelembut itu perjalanan atau ritualnya cuma 3 hari 3 malam mutih. Puasa itu Mbah ya? Gimana? Puasa ya? Ya puasa mutih itu cuma kalau puasa itu makannya cuma 1/10 ya, jadi 2 sendok lah. 1 suapan gitu ya? Ya 1 suapan, tapi cuma putihan, tidak boleh pakai lauk pauk lain sebagainya. Jadi kalau mutih itu makannya nasi putih, terus ya, tahu betul. putih. Itu selama 3 hari 3 malam. Dimulai jam berapa itu Mbah? Dimulai itu jam 5 sudah mulai prei sampai jam 5 tadi mulai jam 5 ya. Jam 5 itu besok boleh makan jam 6 sore. Tapi cuma 1 suapan. Itu yang mulai kita apa itu puasa ya, itu selama 3 hari
3 malam. Jadi puasa itu kalau kita mulai apabila itu melek kan tetap kita menyampaikan 21 ya, tiap-tiap kita menghadap satu. Misal tadi kita sampaikan bahwa kita pertama menghadap ke barat ya. Iya, dikatakan Allahumma baung kulon. Kulon itu kalau bahasa Indonesia kan barat ya. Iya, barat. Malaikat 100 punjul papat reksonan aku sak anak rabiku, maksudnya reso kita saya termasuk apabila kita sudah mempunyai istri dan anak, termasuk anak dan istri atau keluarga, maksudnya seperti itu. Berarti intinya itu kalau kita mengucapkan itu anak, keluarga dan istri itu berarti dikasih lembut gitu toh, Mbah? Jadi dilindungi maksudnya ya. Oh, dilindungi. Ya, dilindungi. Jadi maka dari itu apabila kita mengamalkan apapun, jangan badan kita sendiri yang kita sebut. Oh, iya. Kita harus menyampaikan semua keluarga supaya diberi keselamatan, kan seperti itu. Karena apa, kalau badan kita sendiri nanti yang malaikat badan, tapi kan efeknya kan keluarga kan tidak disangkutkan itu. Sudah jelas Mas ya? Iya, sudah. Jadi pertama kita membaca 21 kali menghadap ke barat, setelah itu menghadap ke timur, sama bacaannya 21 bacaan seperti itu. Tapi setelah itu punas cuma 1 kali, 1 hari 1 malam, tapi waktunya akan tidak ditentukan. Seperti itu. Yang selanjutnya Mas ya, tadi kita sampaikan yaitu namanya penganoman. Penganoman itu sebetulnya sangat berguna sekali. Penganoman itu fungsinya apa? Pertama, kita itu supaya seperti orang muda ya. Dari segi fisik, dari segi apapun, mungkin wajah pun seperti itu. Walaupun itu kalau wajah itu mengikuti tanggal, tapi tanggal Jawa atau bulan ya, seperti itu. Itu mohon maaf, untuk penganoman itu sendiri itu apakah berpengaruh dengan usia, Mbah? Jadi maksudnya gini, nanti maksudnya sulit untuk meninggal gitu loh, Mbah? Enggak. Ini karena pernah kita tanyakan tidak ada pengaruh seperti itu. Cuma manfaat dari penganoman itu, ininya itu kan tidak ada risiko apa-apa ya. Cuma saya jadi mohon maaf. Jadi saya kan dengar itu kan gini apa? Kalau orang memiliki ilmu penganoman itu sulit meninggal gitu, enggak jadi ya? Oh bukan. Tinggal gini, kan penganoman kan banyak ya. Kan dari itu kita gini, kita sampaikan dulu seperti apa penganoman itu dan perjalanannya seperti apa. Mungkin orang yang mempunyai penganoman itu mungkin perjalanan beda ya, mungkin yang disampaikan atau yang dianu itu beda ya, mungkin kan gitu. Jadi gini, penganoman mel ya, itu mele yang ini berarti ada japa mantranya juga, Mbak? Yo, ada Mas. Oh iya. Maka dari itu kita sampaikan japa mantranya dulu, bagaimana ini kita sampaikan. Sebetulnya penganoman itu japa mantra singkat malahan. Jadi gini, wirawiri ya, mohon dicatat, aku mau mati. Siap, waktu apakah yang tidak mau mati? Tidak ada selain apa itu bahasa lembut atau makhluk halus, kan seperti itu ya. Oh iya. Jadi wirawiri aku mau mati ngenteni jejere ratu sing mburi, ngenteni bangunan sing keri. Nah sekarang bangunan sing keri dan ratu sing keri yang mana kan tidak tahu. Yang terakhir, sak nom-nomane tanggal sepisan isih enom, aku seperti itu ucapannya. Tapi kalau penganoman yang lain kita kan tidak tahu. Memang pernah kita tanyakan seperti itu tidak mempersulit waktu kita mau meninggal, enggak. Itu berbeda sekali. Nah itu pun cara kita ritual itu malah singkat. Singkatnya gimana? Jadi gini, beda dengan kita apabila menjalani seperti apa itu
pengasihan lembut tadi beda. Ini tanpa puasa, tapi harus rutin ya. Harus rutin gini. Setiap tanggal 1 ya. Setiap tanggal 1, tapi 1 bulan bukan umum ya maksudnya. 1 bulan, 1 misal malam ini tanggalnya 1 hari apa. Itu kita harus mempunyai pedoman tanggal aboge. Tadi aboge tanggal Jawa ya. Jadi munculnya tanggal 1 itu baru tanggal 1. Jadi setiap tanggal 1 kita mencucikan dulu, bersuci dulu, jinabat dulu. Jinabat dengan mel tadi. Tadi mani suci jinabat Jinrawadi tadi. Setelah kita jinabat ya, kita duduk di depan rumah. Kalau satu misal rumah itu di jalan raya, bisa di belakang bisa, tapi di jalan jalan raya kan tidak mungkin ya. Kita duduk, bisa pakai kursi bisa pakai bersila bisa, itu memandang bulan ke atas, baru kita menyampaikan atau membaca mel tersebut. Jadi wirawiri aku mau mati ngenteni jejer Ratu Buri, ngenteni bangunan sing keri. Sak nom-nomane tanggal pisan sik nom aku. Itu tangan baru diusapkan, itu dibaca 21 kali. Perbedaannya. Jadi tidak ada terus perjalanan harus puasa, tidak ada memang penganoman, tapi harus rutin. Karena gini, apa itu pernah kita buktikan, Jadi saya mulai usia berapa ya menjalankan itu, kalau tidak salah itu kita mulai menerima itu tahun 65 ya. Iya, Mbak. 65 itu kita menerima itu setelah kita ditemui makhluk halus, diberi beberapa ilmu seperti itu, tapi kita cakap seperti ini. Karena di usia saya yang sudah 76 tahun sekarang ya, jadi saya kelahiran 58, sekarang 24, berarti 76 ya. Iya. Oh, mohon maaf, ini berarti maksudnya tadi semua itu langsung dari makhluk halus gitu, Mbah ya? Iya, dari situ. Memang berarti kan nggak melalui guru, nggak ya? Enggak, itu tadi kan kita sampaikan bahwa kita mempunyai warisan dari makhluk halus itu ada 5 ya. Tadi kita akan sampaikan kan itu. Dan mohon maaf, mau tanya juga untuk Mbah Man Ponco itu melakukan ritual itu juga ya? Iya, semua kita jalankan. Oh, makanya daripada itu kok ya mohon maaf, awet muda untuk Mbah Man Ponco sendiri. Memang ya? Kalau dibandingkan dengan usia saya yang selisih 10 tahun dengan saya beda lah. Iya. Karena kan gini, maka tadi itu penganoman itu satu fisik ya. Jadi kita tidak meminta selama saya menjalankan itu kita apabila saya itu wajar ya, tapi kan cuma batuk pilek. Iya. Kalau sakit seperti lain-lain saya tidak meminta. Kalau permintaan saya ya sehat terus kan seperti itu. Tapi memang saya tidak pernah. Paling kalau batuk pilek wajar lah, paling 1-2 hari kan wajar. Itu memang gawane orang hidup kan seperti itu. Nah, sedangkan Mbah Man Ponco sendiri usia saat ini menginjak usia 76 lebih. 76 lebih. 76 itu kan bulan 7 76. Ini kan sudah bulan 9 10 ya ini ya. Besok ini kan bulan 10, berarti kan lebih 3 bulan. Ya Mbah, monggo dilanjut yang mau disampaikan apalagi tadi. Jadi gini. Satu dari fisik kesehatan, karena apa kita dari fisik kesehatan itu kita sampaikan bahwa itu sangat jelas sekali. Coba kita bayangkan seusia saya 76 tahun ya, saya mempunyai lahan itu 1 hektar, itu cukup saya garap sendiri tanpa membayar orang 1 rupiah pun. Alhamdulillah, dibandingkan lainnya itu sangat jauh lah hasil yang kita sangat jauh sekali. Jadi hasil apa itu tanaman saya tidak pernah beli rabuk, pupuk, tidak pernah beli obat.
nggak pernah beli apa, cukup yang penting tiap hari kita bekerja di ladang mencangkul. Itu pun kalau pagi biasanya, kalau pagi itu Sabtu Minggu memang saya setengah 6 sudah berangkat ya, Sabtu Minggu. Tapi Senin sampai Jumat kita akan mempunyai tanggungan untuk mengantar cucu. Berangkat saya pagi di atas jam 7. Mungkin Saman sendiri membayangkan ya, lahan 1 hektar itu kan ndak kecil kan, luas Ya, kan. betul sekali. Kalau Itu dibandingkan luas. dengan lahan lain-lainnya sangat jauh sekali. Itu pun saya tidak pernah beli pupuk atau beli obat untuk supaya tanaman seperti ini, tidak pernah. Karena apa? Satu, pengaruh dari penganoman itu tadi. Yang kedua, pengaruh dari masalah pengasihan lelembut. Kan seperti itu. Jadi setiap Mbah Man Ponco dimanapun berada pasti dikelilingi oleh lelembut itu juga. Sering, walaupun tidak dikelilingi, tapi sering diikuti seperti itu. Oh, sering. Maka dari itu sebetulnya kalau kita membahas masalah kita diikuti lelembut sampai itu masih banyak, Mas. Bahwa kalau tidak salah tahun 1000 berapa ya, itu pun saya pernah diperkosa seorang lembut. Nanti kita ceritakan jenis apakah yang mau memperkosa itu. Karena apa? Saya dipaksa untuk menikah dengan dia. Oh, Kan seperti itu. menarik Nanti kita juga. sampaikan, nanti apabila sudah saatnya kita sampaikan jenis apakah makhluk halus yang itu sampai 7 hari. Saya pernah itu, kalau orang dulu itu namanya 7 harian ya. nggih. Setelah 7 harian saya baru pulang. Itu semua kaget. Jadi dulu belum ada tahlil, belum Nggih, tapi Mbah. masih apa itu diajarkan, tapi diajarkan Jawa. Nggih. Setelah pembagian berkat semua kaget. Nggih. Karena apa? Saya sudah dianggap sudah mati waktu itu. Tapi ternyata saya kembali gitu loh. Oh iya. Oke, Nah, itu bisa. nanti makhluk apakah yang membawa saya sampai kita kembali ke alam kita Nggih. lagi. Nanti mungkin lain hari itu dibahas Nanti ya, hari, Bapak. lain hari. Soal Bagus. ini temanya beda, Mas ya. Ya, boleh dilanjut Ya. lagi, Mbah. Jadi seperti itu. Jadi semua tanduran, semua apa dari fisik boleh ya dicek ke lokasi, menanyakan tetangga saya seperti apa, aktivitas saya berhari-hari seperti apa, benarkah apa yang kita sampaikan seperti apa yang terjadi di lapangan. Itu bisa dicek sendiri. Karena apa? Memang yang kita jalani memang real apa yang kita lakukan. Kan seperti itu. Memang kita menjalani ilmu itu tidak ada perjanjian apapun. Kalau ada perjanjian saya tidak mau. Oh, mohon maaf Mbah, ini setelah itu tadi apa Mbah? Setelah panganoman itu tadi apa? Katanya kan 4 itu Mbah. Ya 5 ya. 5. Jadi pertama untuk mencuci diri atau keramas ya bahasa Jawane. Yang kedua itu untuk suguh, untuk memberi apa itu tahu masalah perdanyangan. Yang ketiga itu pengasihan lembut. Yang keempat adalah penganoman. Yang kelima ini adalah sangat bermanfaat bagi bapak-bapak para petani. Ini karena sangat dibutuhkan oleh semua bapak-bapak petani. Itu apa mungkin ada amalnya juga, japa mantranya gitu? Ada Mas, semua ada. Karena apa? Ini satu untuk menolak ya. Untuk menolak satu misal serangan wereng. Kalau dulu wereng ya. Ya. Wereng, walang, tikus, Hama lah. hama, pokoknya hama. Hama itu tanaman mencakup yang semuanya. ada di Ya. lahan kita itu memang sangat sering sekali. Maka dari itu kita sampaikan ya, selama saya bercocok tanam Rp1 pun saya tidak pernah beli pupuk atau obat.
Karena apa? Di samping saya mendapat warisan waktu kita dikasih itu, memang ada kaitannya ya dengan apa itu? Itu yang terakhir untuk menolak tanaman memang ada. Jadi namanya apa itu? Suan ya. Kalau dulu nama suan. Jadi suan itu untuk menanam. Jadi suan itu memang ada, sebetulnya kan gini, semua tanaman itu sebetulnya kan ada penghuni ya, penghuni, entah itu jagung, entah itu padi, entah itu taman apapun, itu ada penghuninya. Namanya Ki Juru Nini Among Mertani. Jadi Among Mertani itu yang menguasai semua tanaman. Itu yang menguasai. Jadi melnya itu agak panjang, Mas. Jadi ini kita cuplik saja ya, karena itu nanti mungkin ada kelanjutan. Jadi kan gini, melnya itu sebetulnya kita menyangkut semua hewan itu, Mas, sebetulnya ya. Oh, disebut semua hewan. Iya, semua hewan disebut. Termasuk hama-hama itu. Iya, semua hama disebut. Tadi gini, pertama, makanya ini saya sampaikan, kita cuplik dulu. Jadi ono ya gamane ini bahasa Jawa saja ya. Iya, bahasa Jawa. Jadi supaya Langsung saja bahasa Jawa. Apa rame-rame kae? Ono banteng guru macan. Ono macan guru celeng. Ya. Ono celeng guru kidang. Ono kidang guru kucing, asu. Pertama asu dulu ya. Ono asu buru kucing. Ono kucing buru tikus. Ono tikus buru walang. Ono walang nyamber sekabanya omo yang ada di apa itu tanaman kita. Itu kita cuplik dulu, nanti kita lanjutkan episode berikutnya. Tadi itu persyaratannya juga apa itu sangat mudah. Jadi kalau kita beli obat untuk tanaman, kalau tanaman 1 hektar, Mas ya, apabila tanami padi kurang lebih kita biaya apa itu rabuk, pupuk, sama obat itu kan kalau 1 juta kan habis. Tapi kalau kita mencamel itu cukup kita biaya paling banyak 20.000. Itu paling banyak ya. Karena apa? Peralatan kita itu sederhana. Jadi kita itu cuma membutuhkan kelapa ya. Kelapa apa itu yang sudah dikupas. Itu kelapa gading atau kelapa? Bukan, yang kelapa biasa, kelapa biasa untuk masak loh, Mas. Oh, kelapa biasa. Untuk masak itu setelah dikupas diambil apa itu airnya. Jantan atau airnya? Air ya airnya kelapa itu diambil dulu, cuma diambil kelapanya. Diambil kelapanya. Nah, caranya gimana? Caranya setelah kita kurang lebih 5:30 kita pergi ke ladang ya. Pergi ke ladang. Jadi gini. Jadi ke ladang itu satu misal ini kita harus mengikuti hari ya. Satu misal tepat hari Minggu. Minggu kita mau apa itu? Gampangnya nyuwuk tanaman padi, kita nyuwuk padi lah. Iya. Kalau kita mendirikan rumah, arahnya kan harus kita dari selatan ke utara. Setelah itu ke timur. Tapi dibalik. Dibalik ya? Dari utara timur ya, menuju apa itu? Utara barat. Jadi kalau kita mendirikan rumah kan beloknya kan kanan ya. Tapi ini balik belok kiri. Jadi utara barat kita menuju ke selatan, setelah itu belok kiri ke timur, terus ke utara lagi, terus ke barat. Perbedaan itu.
Jadi kalau kita mengambil hari Minggu, kita bawa kelapa itu, dipamah kelapa itu ya. Dikunyah. Ya, dikunyah, setelah itu disemburkan ke padi. Jadi sambil membaca itu tadi, sambil membaca mantra itu tadi disebut tadi ada banteng, opo rame-rame kae, ono banteng buru macan, itu dikunyah langsung disemburkan. Kan seperti itu. Jadi lain dan sebagainya. Jadi opo ramai-ramai kae, ono banteng buru macan, ono macan buru celeng, ono celeng buru kidang, ono kidang buru asu, ono asu buru kucing, ono kucing buru tikus, ono tikus buru walang, ono walang nyamber kabeh omo sing ono tanaman kuwi, maksud kan seperti itu. Jadi ini kita cuplik sebetulnya kita kelanjutan kameran tadi setelah itu ngemelnya tadi sambil ngunyah kelapa itu tadi sempurna ke tanaman keliling sampai kemput seperti itu. Insya Allah apabila itu selama 3 hari berturut-turut ya. Iya Mbah. Berarti apabila kita sekarang dianggap kelapa satu 10.000 lah. Kalau kita satu putaran membutuhkan satu berarti kan 3 kelapa. Berarti biaya kita kan cuma menelan 30.000 kan seperti itu. Iya. Apabila itu memang tadi kita sampaikan bahwa tanaman saya tidak pernah beli ini seperti ini, tapi ternyata tanaman kita tidak pernah diganggu hama apapun. Satu contoh kan gini, saya pernah sering ya menanam jagung seperti pohon ubi, kayu, lain dan sebagainya. Waktu musim tikus Mas ya, lainnya itu tidak ada yang panen. Alhamdulillah tempat saya ya ada yang dimakan 1 hektar itu cuma kalau jagung paling banyak 10 sampai 20 itu paling banyak. Itu saya anggap wajar lah, kan seperti itu. Ya berhubung untuk waktu ini sudah cukup Mbah, dan ini sudah larut hampir subuh. Nah ini kita akhiri dulu ya Mbah. Iya. Kita disambung lagi gitu Mbah. Iya, terima kasih. Mungkin ada pesan-pesan Mbah buat para pemirsa Misteri Kejawen Mbah. Iya, ini kita sampaikan sedikit pesan kepada Misteri Kejawen. Baiklah Mas Pren, Mas DJ, atau Mas On, ini kita sampaikan kepada penggemar Misteri Kejawen bahwa semua itu saya berpesan, apabila bagi Bapak petani pertama ya, bolehkah mencoba jadi bisa dihafal, apabila kurang jelas nanti bisa menghubungi tim kami, bisa dihafal. Yang penting cara-cara itu yang harus kita terapkan dulu, diterapkan seperti apa. Insya Allah apabila salah ngijabahi seperti pengasihan lelembut, seperti penganoman dan sebagainya, apabila kita karena ini tidak ada perjanjian gini-gini, tidak ada. Tapi apa yang disampaikan Mas Jaka tadi bahwa kalau orang punya penganoman kalau meninggal sulit, itu tidak. Karena itu pernah saya tanyakan, tidak seperti itu memang kira-kira beda ya. Kalau kita menyai guru kan beda ya. Tapi kalau yang memberi bahasa makhluk halus karena dia tidak mau goro sama kita, tidak mau, kan seperti itu. Jadi kalau kurang jelas nanti bisa menghubungi tim kami, karena apa? Untuk tanaman itu sebetulnya ada kelanjutan yang harus kita sampaikan seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sudah cukup sekian pembahasan kita dengan Mbah Man Ponco, dan cukup menarik sekali. Karena apa? Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan untuk malam ini. Banyak mantra-mantra untuk pengasihan lelembut, bahkan untuk bercocok tanam untuk petani gitu. Mungkin ada tambahan Mas? Ya, jadi itulah yang disampaikan oleh Mbah Man Ponco. Sekiranya ada yang manfaat untuk kalian, pakailah. Jika mungkin kurang bermanfaat, jangan dipakai teman-teman. Dan saya sampaikan kepada teman-teman Misteri Kejawen, semua
semuanya dimanapun Anda berada. Terima kasih atas support kalian dari awal sampai akhir untuk hari ini dalam Misteri Kejawen. Alhamdulillah sudah monet ya teman-teman. Terima kasih support kalian, dan untuk teman-teman di Misteri Kejawen saya ucapkan beribu banyak terima kasih, dan jangan bosan-bosan untuk menonton video kita, dan jangan skip teman-teman untuk video kita dari awal sampai akhir. Dan tetap juga tonton stay di video kita di Misteri Kejawen. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar notifikasi muncul di beranda kalian saat kita membuat video teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.